Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dalam surat At-Taghabun, surat yang ke-64 ayat 15, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya harta dan anak-anakmu hanyalah fitnah, dan Allah di sisinya ada pahala yang sangat besar. Anak-anak kita atau keturunan kita, kemudian harta yang kita miliki, innama hanyalah fitnah, alias cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kata fitnah dalam Al-Quran bisa bermakna ujian, bisa juga bermakna siksa. Nah, sehingga ada saudara kita yang memahami siapa yang punya harta berarti dia punya fitnah. Kalau dia pergi mencari harta berarti dia mencari fitnah yang bermakna siksa atau bencana hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati al-mal. Bagi setiap umat ada fitnah, dan fitnah untuk umatku adalah harta. Nah, kemudian di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila." Dan jangan kamu memperjualbelikan ayat-ayatku dengan harga murah. Jangan dirubah-rubah hukum Allah untuk mendapatkan harta atau materi dunia. Berapapun banyak uang yang disediakan oleh orang yang berpesan agar kita mau merubah hukum Allah dalam Al-Quran, misalnya yang halal kita rubah jadi halal, yang haram, kemudian yang haram kita rubah jadi halal, lalu kita dijanjikan uang 1 triliun, itu kan harganya tidak murah itu. 1 triliun itu harganya mahal. Atau kalau kita mau merubah hukum yang ada dalam Al-Quran yang telah ditetapkan secara jelas hukumnya itu haram, lalu kita mau merubahnya menjadi halal, berhubung kita orang yang didengar, kita dianggap paham agama, maka banyak orang terpengaruh dengan hukum yang kita tetapkan yang berbeda dengan apa yang Allah tetapkan. Nah, setelah itu kita mendapatkan jabatan yang sangat tinggi dengan merubah-rubah hukum Allah tersebut. Nah, bagaimanapun besarnya dunia yang kita dapatkan dengan merubah hukum Allah, sebagaimana pekerjaan orang Yahudi, nah itu semuanya adalah thamanan qalila. Selama dunia yang kita dapatkan dengan cara merubah hukum Allah, nah, berapapun banyak uangnya, betapapun tinggi pangkatnya, semuanya dunia, dan dunia itu adalah rendah, murah, dan hina. Nah, dari sini ada yang alergi dunia. Dunia, kata Imam Al-Ghazali, segala sesuatu yang kita lihat sebelum kita mati. Yang kita dapat sebelum kita mati, semuanya disebut dengan dunia. Pangkat, jabatan, pujian, popularitas, dan sejenisnya. Nah, itu bisa kita dapatkan sebelum kita mati, disebutlah dunia. Nah, bagi seorang ulama yang merupakan pewaris Nabi, dunia itu betapapun besarnya, tetap di hadapan mereka hakirah. Dibandingkan dengan akhirat tidak ada apa-apanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Hadis dari Imam Muslim.
Dunia itu bagi orang beriman adalah penjara, sedangkan bagi orang kafir dunia adalah surga. Kata para ulama menjelaskan hadis tersebut, betapapun fasilitas kenikmatan dunia Bapak Ibu dapatkan, berapapun harta yang kita miliki, tingginya jabatan dan luasnya kekuasaan, kemudian sangat dikenal, populer dan lain sebagainya, pokoknya segala kenikmatan dunia kita dapatkan. Nah, betapapunlah hebatnya kenikmatan dunia Bapak Ibu dapatkan, jika dibandingkan dengan kenikmatan dalam surga, maka yang di dunia itu seperti penjara. Selama hidup di dunia kan tak dapat pinta berlaku. Ya, dari 7 turunan tak habis pitih buat makan. Ongkang-ongkang kaki saya di rumah tak bakarajo, tak habis jo pitihnya. Sekian banyak harta yang dia miliki. Tapi kalau dibandingkan dengan kenikmatan di surga, kehidupan dunia yang seperti itu ibaratkan penjara. Nah, begitu juga ketika Nabi SAW memberikan perumpamaan dalam hadis Imam Muslim. Perumpamaan kenikmatan dunia dibanding dengan kenikmatan akhirat seperti memasukkan jari telunjuk ke dalam samudra. Lalu diangkat jari telunjuk tadi, lalu lihatlah apa atau berapa air yang tersisa menempel di ujung jari telunjuk. Nah, berapa air yang tersisa di ujung jari telunjuk, itulah perumpamaan nikmat dunia. Sedangkan lautan samudra yang luas, itulah perumpamaan nikmat akhirat. Nah, jadi heran saja kita mendengar kalau ada yang mengatakan dunia dan akhirat sama. Nah, dunia dan akhirat seimbang. Apakah sama nikmatnya, sama abadinya? Ya jelas tidak. Perumpamaannya saja seperti jari telunjuk dengan samudra yang sangat luas. Begitu juga dalam hadis Imam Muslim, Rasulullah SAW berjalan-jalan ya di pasar bersama para sahabat, kemudian beliau menemukan bangkai hewan, kambing yang telinganya kecil sebelah. Nah, bangkai kambing tadi diangkat oleh Nabi, lalu Nabi menawarkan kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang mau membeli kambing ini seharga 1 dirham? Ya, tentu tidak ada sahabat yang mau ya bangkai yang busuk itu dibeli 1 dirham. Nah, tidak ada ya Rasulullah, tidak ada di antara kami yang ingin membelinya 1 dirham. Bagaimana kalau saya berikan kepada kalian secara gratis? Anda mau juga, walaupun diberi secara gratis. Jangankan ketika dia sudah jadi bangkai, ketika dia hidup pun kami tak mau membelinya karena telinganya kecil sebelah. Nabi SAW bersabda, maka dunia lebih hina daripada pandangan kalian terhadap bangkai kambing tersebut. Dunia lebih rendah dari itu. Dikasih gratis pun bangkai kambing tak mau. Nah, dunia lebih rendah dari itu kalau kita tahu ya kerendahan dan kehinaan dunia tersebut. Nah, berdasarkan hadis dan ayat yang kita baca atau nas-nas yang senada, semakna dengan apa yang kita sampaikan, ada beberapa saudara kita yang betul-betul alergi dengan dunia, ya pantang sekali dengan dunia, bahkan jatuh kepada menganggap dunia itu najis, sebagaimana ada ajaran agama yang lain menganggap dunia itu adalah penghalang untuk masuk ke dalam nirwana. Selama seseorang masih terikat dengan kenikmatan dunia, berarti hatinya masih kotor. Kalau dia meninggal, maka dia dikembalikan ke dunia reinkarnasi. Nah, kapan dia tidak dikembalikan ke dunia tapi dibawa ke surga? Kalau hatinya sudah tidak terikat lagi dengan kenikmatan dunia. Bagi mereka dunia itu kotor dan najis. Nah, dalam agama kita tidak seperti itu, walaupun ada ayat dan hadis yang mengisyaratkan seperti itu, tetapi tidak secara mutlak. Karena di samping ayat dan hadis yang kita sampaikan, ada juga ayat dan hadis yang berseberangan atau agak berbeda menceritakan dunia kepada kita. Seperti surat Ali Imran ayat 14, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dihiasi, Allah tetapkan bagi manusia fitrah untuk merasa senang ketika menyukai seorang perempuan. Rasa menyukai seorang perempuan itu manusia suka. Kemudian menyukai harta, emas dan perak, hewan ternak, tunggangan yang baik, sawah ladang yang luas, itu semua manusia suka karena Allah sudah tetapkan seperti itu.
Justru kalau ada yang tidak suka kepada perempuan, laki-laki yang tidak suka kepada perempuan, itu kita khawatir LGBT dia, ya menyimpang dia dari qadar Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang dapat harta dia senang, ya wajar. Kalau ada yang punya sawah ladang, hewan ternak, kemudian kendaraan yang baik, ya wajar. Karena Nabi sendiri mengatakan dalam hadis Ibnu Hibban, arba'un minas sa'adah, ada 4 hal yang menjadi sumber kebahagiaan manusia di dunia. Al-mar'atus salihah, istri yang saleh, wal jarus salih, dan tetangga yang saleh, kemudian wal maskanul wasi', tempat tinggal yang luas, kemudian yang keempat, ya wal markabul hayyi, kendaraan yang bagus untuk dikendarai. Nah, 4 itu kata Nabi bisa membawa kebahagiaan kepada manusia di dunia, istri yang saleh dan tetangga yang saleh. Nah, kemudian 2 yang terakhir, tempat tinggal yang luas, kemudian kendaraan yang bagus, itu semuanya butuh uang. Nah, sementara uang itu adalah dunia. Nah, orang kalau tidak punya uang, tidak punya harta, berbahaya. Seperti kata pepatah ya orang Arab, kadal faqru ayakuna kufra, hampir saja kefakiran membuat seseorang jadi kafir. Hampir saja kefakiran menjatuhkan seseorang kepada kekufuran. Makanya orang-orang yang diintai oleh misi pemurtadan yang miskin-miskin. Nah, kalau dia tidak miskin, hartanya cukup, maka dia sekolahkan anaknya jadi orang terdidik, sehingga tidak mudah ditipu, tidak mudah dia dua orang untuk pindah agama, karena dia terdidik dan kesehatannya terjaga. Karena kita punya harta, dan harta itu dunia. Nah, kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77, ayat yang sering dijadikan dalil untuk mengatakan dunia dan akhirat harus seimbang. Allah berfirman, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah janjikan kepada engkau di kehidupan akhirat. Cari pahala sebanyak-banyaknya, beribadahlah segiat-giatnya, tapi jangan lupa ada bahagianmu di muka bumi atau di dunia. Lalu dia simpulkan, akhirat dengan dunia harus sejalan. Betul, tapi kalau mau harus seimbang, itu tak bisa. Karena kenikmatannya saja berbeda. Tugas pokok kita ke dunia bukan untuk dunia, tetapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan Wahab bin Munabbih mengatakan, al-faqru al-mautul akbar. Kemiskinan adalah kematian yang terbesar. Nah, sebelumnya kita sampaikan ayat dan hadis yang kesannya merendahkan dunia dan menakut-nakuti kita. Dunia itu lebih hina dan lebih rendah daripada bangkai kambing. Bahkan dikasih gratis pun kita tak mau. Begitu dunia, lebih rendah dari itu. Nah, sekarang ada ayat dan hadis yang menunjukkan ya sah-sah saja seseorang mencari dunia, mencari harta supaya dia bisa punya tempat tinggal yang luas, kemudian dia punya kendaraan yang bagus. Dan Nabi mengatakan 2 hal itu adalah kebahagiaan bagi seseorang di dunia. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah olehmu yang baik-baik hasil usahamu. Kata Imam Al-Mujahid, yang dimaksud dengan hasil baik-baik usahamu adalah at-tijarah, perniagaan. Kemudian juga perintah Allah, fakulu ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma kasabtum. Dalam ayat yang lain, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Surat Al-Baqarah ayat 267. Infakkanlah yang baik-baik dari hasil usahamu. Maknanya kata Imam Mujahid, at-tijarah, perniagaan. Dalam surat Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Kalau salat Jumat sudah selesai dilaksanakan, maka berpencarlah kamu di muka bumi, carilah karunia dari Allah. Karunia yang dimaksud apa? Dunia. Berjual belilah, pergilah ke sawah, pergilah ke ladang. Dan Nabi SAW mengatakan, inna atyaba ma akala rajul min kasbi. Sesungguhnya yang terbaik yang dimakan oleh seseorang adalah hasil usahanya sendiri. Nah, sekarang ada orang yang cenderung dengan dalil-dalil pertama, sehingga dia anti dunia, dia alergi dan tidak suka dunia. Ketika diajak bekerja, anda usahlah, jadi tidak punya kerajo tuh, itu dunia itu. Ketika ada kawannya buka kedai siap subuh, capek nak buka kedai.
cangok bana dunia. Dunia tu sementaranya, ancak wak cari akhirat lain. Tapi orang-orang model tu, kalau dia kerajonya malih, tapi dia pitih hijau matanya, sudah tu dia mengaku, ambo zuhud dunia tu hanya awak akhiratnya. Itu orang sebenarnya bukan zuhud, zuhudnya palsu. Ini pemalih sebenarnya. Sudah mengakar dalam hatinya, dia malas bekerja dan dia lebih suka diberi oleh orang. Makan dari pemberian orang, istrinya diberi oleh orang, dibantu-bantu oleh orang. Ketika diajak untuk bekerja, saya zuhud katanya. Bukan seperti itu zuhud yang dimaksud dalam agama. Kemudian kelompok yang kedua, dipakailah ayat jangan lupakan jatahmu di dunia. Carilah dunia. Niatnya ini itu supaya bisa melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Haji dan umrah semuanya akan butuh uang. Betul, tetapi ada yang berlebihan. Dia tidak peduli mendapatkan dunia itu dengan cara apa. Yang penting dapat, mau halal, mau haram, dia hantam semuanya. Jadi yang satu dia hindari dunia, zuhud katanya. Yang satu dia cari dunia untuk ibadah katanya. Tapi caranya dia tidak peduli. Cara yang diridai oleh Allah atau tidak. Nah, kedua-duanya adalah kelompok yang tidak ingin kita masuki. Kedua-duanya berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang bertanya, seorang laki-laki bertanya kepada Sufyan bin Uyainah, karena menurut kita selama ini kan zuhud itu tidak punya harta, tidak punya kedudukan. Pokoknya dunia dia tak punya. Baju cabik-cabik atau kumuh, kemudian sepatu hitam segala. Pokoknya penampilannya miskin, jelek, itu namanya zuhud. Bajunya kuning-kuning berpulau-pulau, itu namanya zuhud. Bajunya tidak bersetrika, itu namanya zuhud. Ada tampil lalu, ada dasar sumur, hanya lalu dasar sumur, itu zuhud. Ada nasi goreng, ada nasi rasan, makan nasi rasan, itu zuhud. Itu bukan zuhud, itu bodoh namanya. Tapi ada yang menganggap itu zuhud. Nah, zuhud itu, Sufyan bin Uyainah ditanya, mungkinkah seseorang itu zuhud sementara dia punya uang 100 dinar? Bisa, kata beliau. 100 dinar itu orang yang sangat kaya. 20 dinar saja sudah wajib keluar zakat. Apalagi 100 dinar. Orang yang keluar zakat ya orang kaya, orang yang sudah berkecukupan dan memiliki kelebihan dari kebutuhannya. Bisa orang punya piti 100 dinar itu kaya, disebut zuhud? Bisa, kata Sufyan bin Uyainah. Bima zalik? Apa tulisan dari itu? Bukankah zuhud itu tidak punya uang? Kalau punya uang seketiknya. Yang zuhud itu, kata beliau, apabila hartanya bertambah, beliau tidak gembira. Apabila hartanya berkurang, dia tidak bersedih. Kemudian harta yang banyak tidak membuat dia takut mati, tidak membuat dia khawatir meninggalkan dunia yang isinya sudah dia kuasai. Kalau seperti itu Bapak dan Ibu, betapapun banyak harta yang kita miliki, tidak ada masalah. Iza naqasat lam yaghtam. Kalau berkurang hartanya, dia tidak sedih, tidak stres. Aku langsung naik gula darah, stres, masuk sakit. Apa piti 10 juta hilangnya, pitinya 1 miliar lagi. Tapi stres sakit kepalanya. Hanya masih dapat untung, tapi berkurang dari untung ke petang. Sakit lah kepalanya. Kalau model itu cinta dunia namanya. Kalau bertambah pitinya, dia tidak gembira, tidak bersorak-sorak, tidak lupa kewajiban. Tetap sesudah salat dia berzikir, walaupun itu sunat. Nah, kalau dia sakit, dia tak takut mati. Kalau ada orang menzaliminya, dia melawan, dia tak takut mati. Uang sedang banyak. Kita sedang ada teh tali, sedang tagak tali, rasa kiwak sedang tinggi. Takwiknya meninggalkan dunia dalam kondisi seperti itu bukan zuhud lagi namanya. Tapi kalau hartanya banyak luar biasa, tak takut dia mati, tak takut dia meninggalkan dunia, itulah zuhud yang sebenarnya. Kau harta pas-pasan kurang lo, takwik lo mati, itu zuhud aku belum namun dia itu. Nah, kemudian Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, zuhud adalah orang yang mencari dunia untuk kemaslahatannya. Bukan berarti tidak mencari sama sekali. Bukan berarti yang zuhud itu minta-minta sedekah setiap hari Kamis, setiap hari Jumat. Bukan itu yang zuhud. Karena ada juga orang yang aneh, mengajar murid-muridnya untuk meminta-minta. Katanya supaya mentarbiah mereka, supaya jangan sombong.
Nanti kalau dia jadi doktor, ingatlah kamu dulu pernah minta-minta beras sama orang. Ya banyak cara yang lain untuk mendidik mereka supaya jangan sombong, bukan meminta-minta seperti itu. Nah, kalau bapak ibu berusaha di pasar itu untuk kemaslahatan kita, kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat, nah siapa yang mencari dunia untuk itu bukan pencinta dunia namanya. Kita mencari harta supaya bisa memenuhi kebutuhan pokok sendiri, supaya kita jangan diberi-beri oleh orang, jangan kita meminta-minta sama orang. Kita mencari harta supaya bisa mencukupkan kebutuhan istri dan anak-anak kita. Kita mencari harta supaya kita bisa melaksanakan ibadah yang butuh harta. Siapa yang mencari harta untuk keperluan dan kemaslahatan seperti itu orangnya bukan pencinta dunia. Tidak bisa dia disebut hubbud dunia. Jadi kalau ada teman kita yang pagi-pagi sekali sudah buka kedainya, ya memang itu perintah agama. Fantashiru fil ardh. Kalau salat sudah selesai, berpencarlah. Bukan karena dia rakus dunia, karena memang Al-Quran memerintahkan seperti itu. Kalau dia dapat keuntungan, dia niatkan untuk menjalankan perintah Allah, untuk memenuhi kebutuhan pokok, menjaga kehormatan. Tapi kalau dia cari uang supaya nanti bisa jalan-jalan, makan antara gak dimakan, itu dunia tujuannya itu. Ya teragak ambo, ya mengayak kapal persiap, hanya cari biti. Dunia hal itu. Tapi kalau dia cari harta, cari dunia supaya lebih dekat dengan Allah, itu bukan pencinta dunia. Maka periksalah hati kita masing-masing, kita masuk yang mana? Apakah orang yang mencari dunia atau mencari dunia untuk dapat akhirat, supaya kedudukan kita lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari zuhud. Dia tidak takut meninggalkan hartanya yang banyak, dia tidak takut meninggalkan kehidupan dunia yang sedang dia kuasai. Atau dia mencari dunia untuk kemaslahatan dunia dan akhiratnya sesuai dengan apa yang Allah ridai, bukan untuk mencari dunia semata. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa zuhud seperti itu. Jangan dipahami zuhud anti dunia, tidak. Tetapi zuhud itu dia bisa punya uang, dia bisa punya kekuasaan, tapi dia tak takut mati. Astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.